Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, niscaya tidak ada yang bisa menyesatkannya. Syaitankah, hawa nafsukah, teman yang burukkah? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, maka senantiasa dia mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Rasul mengatakan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa la sa'adata fid dunya wal akhirah illa lil muttaqin li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang takwa ini di lisan begitu mudah, namun dipraktekkan begitu sulit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuknya, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan tentang jalan keluar yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, ay makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah, yaitu jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan jalan keluar dari segala kesulitan yang ada di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ibadah, yaitu ibadah doa. Maka kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak para nabi, orang-orang saleh, para wali, orang-orang beriman, Allah sebutkan gaya bahasa doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa mereka menunjukkan betapa mereka sangat mengharapkan dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa berada di jalan yang lurus, agar senantiasa mereka diselamatkan dunia dan akhirat. Dan juga sebagaimana para sahabat senantiasa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa setiap harinya, setiap waktunya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang doa ini begitu ringkas, padat, namun maknanya sangat luas, namun kebaikannya sangat luar biasa. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah berupa 4 hal. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah,
saya meminta kepada engkau al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal afafa, dijaga kehormatan, wal ghina, dan hati merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 permintaan inilah yang seandainya Allah berikan kepada seorang muslim, maka muslim tersebut menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, ini adalah permintaan yang sangat besar yang mampu menjadikan seorang muslim menjadi orang yang sangat bahagia dan sangat bertakwa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah al-huda, petunjuk, bimbingan atau hidayah. Maka saking pentingnya hidayah ini, petunjuk ini melebihi pentingnya, melebihi berhajatnya seseorang kepada makanannya. Kenapa demikian? Karena hati kita ini mudah berbolak-balik dan sangat rentan hati kita bisa berbelok dari yang lurus menjadi bengkok. Maka hati perlu yang namanya hidayah. Maka iman, amal saleh sangat membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak seorang muslim di pagi hari, di waktu sabah, dia menjadi ahli ibadah, dia menuntut ilmu agama, membaca Al-Quran, salat berjamaah. Namun tidak lama di siang hari, dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah tidak memberikan hidayah ke dalam hatinya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang, maka tidak mungkin, mustahil orang tersebut bisa disesatkan oleh siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yahdihillah fala mudhillalah." Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, niscaya tidak ada yang bisa menyesatkannya. Syaitankah, hawa nafsukah, teman yang burukkah? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, maka senantiasa dia mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Rasul mengatakan, "Wa may yudlilhu fala hadiyalah." Maka barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya sangat pentingnya, sangat berhajatnya kita kepada hidayah, petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya perkara hidayah ini, maka jangan sampai seorang beriman menjadi kafir. Maka jangan sampai seorang beriman melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dengan mengatakan badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk mengerjakan amal saleh. Bersegeralah mengerjakan kebaikan-kebaikan amal saleh. Kenapa demikian? Karena fitnah yang datang begitu cepat bagaikan potongan-potongan malam. Ketika kita berada di siang hari, maka kita merasa sangat cepat berputar waktu hingga di malam hari. Maka begitu pula fitnah, kerusakan, terlebih berkaitan dengan akidah. Rasul mengatakan setelahnya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang berada di pagi hari dalam keadaan muslim, kemudian di sore hari dia malah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di pagi harinya dia malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan ke dalam hati dan imannya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara hidayah adalah sangat penting yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Maka para ikhwas sekalian, banyak amalan yang bisa kita lakukan selain berdoa kepada Allah meminta petunjuk. Ada 2 amalan yang bisa kita amalkan agar Allah memberikan petunjuk kepada kita.
Amalan yang pertama adalah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan perintah, mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya kita memahami dan belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah berhadir ke majelis ilmu agama yang di dalamnya mengupas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita faham, mengetahui apa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita amalkan dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, niscaya mereka mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang paling utama seseorang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang itu salat fardu atau salat sunnah, dia diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah, yang mana di dalamnya ada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami meminta hidayah kepadamu, ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka bagaimana seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jalan yang lurus? Dia harus mengamalkan ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dalam artian seseorang mendapatkan petunjuk, bimbingan, hidayah dari Allah karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala jenis ibadah yang kita kerjakan wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari segala jenis praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan kedua dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga meminta kepada Allah wattaqa, dan ketakwaan. Maka Allah mengkabulkan doa Nabi ini. Rasul mengatakan, an atqakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus meminta kepada Allah agar dia dijadikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sumber kebaikan seorang muslim. Ketika seorang muslim mendapatkan kesulitan, musibah yang bertubi-tubi, maka tidak ada cara yang dia lakukan dalam rangka mendapatkan makhrajan, jalan keluar, solusi dan kemudahan, kecuali dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, setiap kita pasti mendapatkan masalah masing-masing. Maka yang wajib pian ingat ketika mendapatkan masalah, problem dan lainnya, maka yang pertama pian ingat adalah agar senantiasa pian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab yang terbesar seseorang mendapatkan kesulitan karena dosanya, dan bagaimana dia mendapatkan kemudahan? Tidak ada cara lain dengan bertaubat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang muslim dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dia sebagai furqan, mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, mampu membedakan yang mana iman, yang mana kesyirikan, yang mana sunnah, yang mana bid'ah, yang mana yang halal, yang mana yang haram, karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kalian sebagai furqan, yang mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kenapa demikian? Karena ketika dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah mudahkan dia menuntut ilmu agama. Allah mudahkan dia hadir ke majelis ilmu agama, dia mengamalkan ilmunya, maka dengan ilmunya dia bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam penghujung ayat hutang, Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah
wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian bertakwalah kepada Allah dan Allah memberikan ilmu kepada kalian dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini menunjukkan ketika seorang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia nikmat mendapatkan ilmu agama, dan tidaklah mendapatkan ilmu agama kecuali dengan belajar, hadir ke majelis ilmu agama, sehingga Allah jadikan dia sebagai furqan, mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, halal, haram, bid'ah, sunnah, tauhid, kesyirikan, dan seterusnya. Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ketika seseorang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Hidup kita sekarang serba susah, serba sulit, maka jangan ditambah kesulitan tersebut berkaitan dengan kesulitan akhirat karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Maksudnya apa? Berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka sungguh dia mendapatkan kesulitan maka dia sungguh mendapatkan kehidupan yang sulit, hati sempit, ekonomi yang sulit, tidak berbahagia, berbagai macam pikiran, stres. Kenapa demikian? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman sebaliknya, ketika dia senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang luas, hatinya menjadi luas, hatinya menjadi lapang, berbahagia karena dia diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang ketiga, Rasul juga meminta kepada Allah al-afafa, dijaga kehormatan. Dan tidaklah seseorang dikatakan dijaga kehormatan kecuali dia meninggalkan perbuatan maksiat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Maka seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala an mu'min an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling kepada seorang mukmin, Allah menjadikan kesibukannya dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka kita bayangkan ketika seseorang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tanda Allah berpaling kepadanya. Maka bagaimana dengan seseorang yang menghabiskan waktunya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehormatan orang tersebut menjadi rusak. Maka kehormatan tersebut tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah agar kehormatannya dijaga. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, afaf, dijaga kehormatan seperti berzina. Maka mungkin sebagian orang memahami berzina itu adalah cuma lewat kemaluan. Maka ternyata mata ada zinanya, telinga ada zinanya, tangan ada zinanya, kaki ada zinanya ketika dia menggunakan anggota tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mata kita. Mata adalah anggota tubuh kita yang kecil. Namun dengan dua mata kita mampu melihat dunia dan seisinya. Namun ternyata kita bermaksiat kepada Allah, berzina kepada Allah, zina mata ketika dia menggunakan matanya bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah memuji seorang muslim. Karakter mereka adalah yaghuddu min absarihim, menjaga pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Maka di sini menunjukkan zina dengan kemaluan, maka awalnya didasari dengan zina mata. Makanya Allah memerintahkan agar Rasul mengatakan kepada orang beriman, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka dari berzina, dan ini adalah dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah al-ghina, hati yang merasa cukup, hati yang senantiasa qanaah,
terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Yang diharapkan hanyalah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah para nabi senantiasa mereka mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah amalan yang bisa kita amalkan agar kita memiliki hati yang qanaah, ridha terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat segala yang menghancurkan kematian, segala yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar memperbanyak mengingat kematian. Kenapa demikian? Di antara manfaatnya adalah memotivasi kita beramal soleh dan agar senantiasa hati kita qanaah terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena segala macam dunia yang kita miliki pasti kita tinggalkan tatkala kita menuju atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa dimudahkan dalam segala urusan, entah urusan dalam perkara dunia atau urusan dalam perkara agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Urusan berkaitan dengan masalah dunia dan urusan berkaitan dalam masalah agama, seperti baca Quran, seperti salat berjamaah, seperti menuntut ilmu agama. Bagaimana caranya dimudahkan dalam perkara dunia dan dalam perkara agama? Maka tidak lain adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma aslih wulata umurina wa fiqhum lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.